Halo Tribuners, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Itu adalah quotes dari Nelson Mandela. Bersama saya Molly kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi Pendidikan. Tribuners, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan persaingan global saat ini, dunia pendidikan dituntut tidak hanya melahirkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter unggul, adaptif, serta menguasai teknologi modern. Nah, pas banget hari ini kita telah kedatangan sosok inspiratif di balik rekam jejak panjang dan berbagai prestasi gemilang Universitas Metodis Indonesia atau UMI Medan, sebuah institusi yang konsisten mencetak SDM berkualitas dan berakreditasi unggul. Sudah hadir bersama kita Rektor Universitas Metodis Indonesia, Bapak Dr. Humuntal Rumapea MKom. Ya. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Sehat ya. Jadi Sehat. Kita bakal banyak memberikan informasi kepada Tribuners di luar sana nih ya Pak ya. Terima kasih. Oke Tribuners, tapi sebelum kita cakap-cakap dengan Bapak Rektor nih, kita saksikan dulu video berikut ini. Nah Tribuners, kalian udah melihat nih ya bagaimana fasilitas dan juga kondisi dari Universitas Metodis Indonesia tentunya yang membuat kalian tertarik dan kepengen tahu seperti apa aja sih yang ada di Universitas Metodis Indonesia. Untuk itu kita bakal cakap-cakap dengan Pak Rektor nih. Pak Rektor, Molly mau nanya nih, banyak banget yang kepengen Molly tanya tentunya ke Bapak. Tapi sebelum lebih detail lagi nih, karena kan saat ini lagi musim untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru, benar ya Pak? Iya. Tapi sebelum kita ngobrol perihal itu nih Pak, Molly penasaran tentang sejarahnya dari Universitas Metodis Indonesia. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara singkat nih tentang sejarah dari Universitas Metodis Indonesia yang mulai berdiri sejak kapan dan bagaimana latar belakangnya nih Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi para Tribuners yang kami kasihi. Kami akan menyampaikan bahwa Universitas Metodis Indonesia berdiri sejak tahun 1965 ya. Udah lama banget ya, lama, Pak. Ya. Lebih tua universitasnya daripada saya nih, BTW. Nah, yang didirikan oleh Gereja Metodis Indonesia bekerja sama dengan misionaris Metodis yang dari luar negeri ya. Jadi memang ini salah satu ciri Metodis, pelayanannya itu adalah melalui gereja dan melalui pendidikan ya. Jadi biasanya didirikan pendidikan dulu baru gereja. Jadi itulah secara singkatnya. Kemudian Universitas Metodis Indonesia saat ini sudah meraih akreditasi unggul ya secara institusi. Akreditasi unggul. Kemudian kita Universitas Metodis memiliki lokasi kampus yang strategis ya. Ada 3 kampus di Kota Medan, ada di kampus 1 Jalan Hang Tua yang terdiri dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas Sastra ya. Kemudian di kampus 2 di Setiabudi ya, Jalan Setiabudi Pasar 2 itu khusus Fakultas Kedokteran ya, memiliki kampus yang luas di situ dengan fasilitas yang lengkap ya, ada lapangan bola dan
sebagainya ya. Kemudian kampus 3 di Jalan Harmonika baru, itu Fakultas Pertanian ya, dengan kebun percobaannya di situ. Dan di seberangnya ada rumah sakit kita ya, Rumah Sakit Metodis Susana Wesley ya. Jadi Universitas Metodis Indonesia tetap berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanannya kepada mahasiswa. Apalagi sudah selama itu ya, dari 1965 sampai sekarang masih berdiri tegak kokoh memberikan pendidikan kepada masyarakat luar sana. Dan apalagi kalau udah selama itu pastinya udah terakreditasi dengan sangat baik ya, sudah dipercaya oleh masyarakat, makanya bisa bertahan sampai selama ini nih Tribuners ya. Wow, dengan apalagi tadi Bapak ada sebutin ada 3 lokasi kampus yang berbeda, bahkan udah ada rumah sakitnya juga nih ya Pak. Nah, jadi sebenarnya itu gimana sih Pak tentang pelaksanaan sistem administrasi dan akademik yang ada di Universitas Metodis Indonesia sendiri? Baik, untuk sistem yang sudah kita gunakan di kampus, kita sudah menggunakan memasuki smart campus ya, artinya kampus cerdas. Jadi semua proses administrasi akademik dan juga perkuliahannya dan juga ujian sudah dilakukan teknologi canggih juga ya, semua. Mulai dari pendaftaran mahasiswa baru kita sudah berbasis online ya, bisa juga langsung ya. Kemudian seleksinya, begitu dia mendaftar, seleksi, kemudian pembayaran non kuliah, kemudian untuk mengisi kartu rencana studi secara online. Online juga. Baru ujiannya bisa online ya. Kemudian untuk hasil studinya juga ya bisa online ya. Termasuk buat laporan-laporan, jadi semuanya bisa online. Jadi kita juga sudah berpengalaman ya dalam menghadapi masa COVID kemarin. Ya kampus lain mungkin agak kaku dengan keadaan itu, kita sudah bisa. Udah terbiasa sebelumnya, sudah diterapkan karena sudah diterapkan. Dan kita tetap melakukan peningkatan terus ya untuk pelayanan sistem akademik kita. Tapi benar sih, smart campus itu memang di zaman sekarang kan kita memang harus melek teknologi ya. Dan ternyata dari Universitas Metodis Indonesia Medan udah dari lama nih menerapkan smart campus sendiri. Jadi ketika pandemi kemarin sudah tidak terkejut lagi ya untuk transformasi pembelajarannya. Wah, cepat juga nih berarti melek teknologinya. Apalagi di zaman sekarang teknologi itu juga pasti berkembang terus ya Pak. Jadi mau nggak mau kita memang harus ngikutin gitu ya. Karena kita juga punya Fakultas Ilmu Komputer yang siap mensupport update teknologi. Iya benar-benar keren banget loh kampusnya. Nah jadi sampai sekarang nih Pak, apa aja sih pencapaian dan prestasi terbaik yang telah diraih oleh Universitas Metodis Indonesia? Saya jadi penasaran ya dengan ada tadi smart campusnya, terus juga udah berdiri 1965, pastinya prestasinya itu nggak main-main. Apa aja nih Pak, boleh di-spill nggak sih? Iya, untuk prestasinya secara singkat kita sampaikan untuk prestasi-prestasi akademik mahasiswa kita ya, seperti program studi akuntansi ya sudah sering ya menjuarai Olimpiade akuntansi ya tingkat nasional, pernah juara 2. Tingkat nasional bahkan. Pernah juara 2 tingkat nasional. Tim akuntansi kita ya, tim Olimpiade akuntansi. Kemudian untuk Fakultas Ilmu Komputer baru hari ini ada kejuaraan yang dilakukan oleh Wali Kota Medan. Jadi untuk bidang Internet of Things dan Artificial Intelligence ya atau AI, dan kita berhasil juara 1 ya. Juara 1. Juara 1 di tingkat Sumatera Utara itu Medan ya. Juara 2-nya Unimed, juara 3 USU. Ya. Juara 1-nya Universitas Metodis Indonesia loh. Juara 4 kalau nggak salah UMSU ya. Itu jadi kita bangga di situ karena memang mereka itu kurikulumnya kita buat berbasis kompetensi ya. Jadi pertama-tama dosennya semuanya harus memiliki kompetensi. Jadi harus ikut dulu dia sertifikasi kompetensi ya.
Jadi kalau sudah kompeten baru bisa membina mahasiswa yang kompeten kan begitu ya. Sehingga bisa kelihatan hasilnya mahasiswa kita menjadi kompeten di bidang masing-masing. Benar, gitu. Sampai dia bisa sesuai ya. menjuarai ya tingkat Medan. Demikian juga untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran baru-baru ini dia Hampir semua fakultas berarti ini ada ya prestasinya ya. prestasinya nasional ya. Nah, jadi itu berkat dosen-dosennya ya, karena Pasti. kita salah satu perguruan tinggi terbaik ya di Sumatera Utara. LLDT wilayah 1 Sumatera Utara, ya tetap masuk dalam 5 besar ya. Dan salah satu yang terbaik lagi adalah bidang SDM nomor 1 kita untuk tingkat LLDT wilayah 1. SDM ya, dosennya, sumber daya manusia. Jadi pada prinsipnya kan mahasiswa itu semuanya pintar, tapi bagaimana mengasah mereka, membangkitkan ya Minat belajarnya minat itu. belajarnya dan kemampuannya itu bergantung kepada dosennya. Betul. Jadi makanya kita ya yakin dengan Harus peduli juga dengan SDM yang ada di UMI Medan ini ya Iya. Pak ya. Jangan karena fakultasnya ada, SDM ada, mahasiswa ada, jadi sepele semua. Iya, Jadi kalau itu. UMI Medan ini berarti benar-benar memanage semuanya dari segi SDM, fasilitas, dan juga Iya. mahasiswa-mahasiswinya supaya mereka itu benar-benar dapat ilmunya nih di UMI Medan. Iya, iya. Oke. Nah, kalau misalnya di UMI Medan sendiri apa aja nih Pak fakultas dan program studi yang tersedia nih selama dan status akreditasinya saat ini apa aja? Boleh di-spill nggak sih Pak? Prodi ya, fakultas yang ada di Universitas Metodis Indonesia ya terdiri dari Fakultas Kedokteran ya, dengan prodi Fakultas Kedokteran ada berapa program ada 2 studi? prodi ya, Ada 2. program studi. Satu pendidikan dokter S1, ini akreditasinya unggul ya. Unggul. Kemudian lanjutannya adalah program studi profesi dokter. Itu yang koas ya, yang kuliahnya di rumah sakit itu juga akreditasi unggul. Unggul juga udah, oke. Ya, kemudian Fakultas Ekonomi ada manajemen ya. Ini juga sudah akreditasi unggul. Ada akuntansi masih baik sekali dalam proses unggul ya. Kemudian ada diploma 3 di situ, komputerisasi akuntansi dan manajemen informatika ya. Masih akreditasi baik sekali ya. Kemudian ada Fakultas Pertanian ya, yaitu program studi agribisnis dan agroteknologi ya. Ada 2 program studi ya untuk Sama-sama pertanian. masih akreditasi baik sekali dan sekarang proses asesmen lapangan untuk akreditasi unggul ya. Oke. Kemudian Fakultas Ilmu Komputer ya, Fakultas Ilmu Komputer ada Teknik Informatika, yaitu baik sekali. Ada Sistem Informasi, baik sekali. Satu lagi Pendidikan Teknologi Informasi, ini pendidikan, jadi guru komputer ya. Ya, jadi kemudian Udah ada ya sekarang ya? ya ada untuk di sekolah tapi program studinya komputer ya Pak? ya, jadi itu masih ada di Metodis sama di Unimed ya. Kemudian Fakultas Sastra yaitu Sastra Inggris, akreditasinya baik sekali ya. Jadi itulah ada 5 fakultas tadi ya, kedokteran, ekonomi, pertanian, komputer dan sastra ya. Oke, banyak juga. Kalau misalnya untuk pasca sarjana ada juga Pak? Oh ya, pasca sarjana ada 2, yaitu pasca sarjana program magister ilmu manajemen dan pasca sarjana ilmu biomedik di kedokteran. Oh, ada juga ya pasca sarjananya ya. Ada. Lengkap sekali ya Pak ya. Apalagi akreditasinya sudah bagus-bagus banget. Dan yang baik sekali itu udah lagi proses untuk mau buat ke akreditasi unggul ya. Jadi target kita tahun depan semua unggul. Semua unggul ya. Targetnya tinggi juga tuh. Keren banget. Nah, ini kan pastinya kalau misalnya dengan banyak fakultas, terus kepengen banyak mahasiswa-mahasiswi yang minat belajar di kampus, pastinya banyak hal-hal yang harus kita pikirkan. Salah satunya itu adalah sarana dan prasarana kepada mahasiswa-mahasiswinya. Benar ya, Pak? Demi menunjang kenyamanan belajar nih, sarana dan prasarana dan juga fasilitas pendukung utama apa saja nih yang telah disediakan oleh UMI Medan, Pak?
Jadi sarana prasarana ya seperti yang sudah standar dan itu kita sudah lakukan ya semuanya. Kita punya hotspot ya di kampus yang bisa digunakan oleh Bebas, gratis. gratis oleh mahasiswa. Saya orang luar bisa masuk situ cuma untuk hotspot. Iya bisa. Tapi jangan ya, jangan ya. Oke, semua Kemudian, bebas pakai iya, berarti iya. ya Pak. Kemudian semua ruangan kita sudah menggunakan AC dan fasilitas belajar yang modern ya. Buat nyaman belajar Iya, lagi. buat nyaman belajar. Kemudian kita juga punya fasilitas di sana untuk tempat uji kompetensi ya, sertifikasi. Nah, jadi misalnya sekarang yang ada di komputer ya, misalnya ada yang mau sertifikasi di bidang programming atau di bidang networking jaringan, bisa datang ke sana untuk melakukan sertifikasi profesi ya. Oke, Itu di fasilitas bawah- kayak gitu iya. udah ada sekarang di situ. Iya, sebenarnya ini kita melihat ya perkembangan seperti kalau di luar negeri kita pernah MOU ke Korea, ya. Di sana sertifikasi itu sangat penting ya. Ketika seorang diberikan sertifikat misalnya sebagai programmer, nah ada perusahaan yang membutuhkan itu, cukup membawa itu aja, nggak perlu lagi tes. Nah, itu wajib diterima karena itu sudah merupakan pengakuan resmi, ya, Resmi kemampuan dia ya. di situ. Sertifikatnya itu Iya. ya Pak. Jadi sertifikat ini namanya sertifikat pendamping ijazah ya. Nanti ketika dia sudah lulus, dia memperoleh ijazah dan juga mempunyai sertifikat pendamping kompetensinya di mana gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi fasilitas-fasilitas ini kita kerjasama dengan BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Gitu. Sampai ada Jadi kerjasamanya resmi, Jadi berarti nanti ya. sertifikatnya dari mereka. Oh, Tapi di sini kita lakukan tesnya. tesnya di kampus langsung. Iya, tapi mereka biasanya ikut satu terjun turun untuk melakukan tesnya itu. sertifikasi, ya, tesnya. Oh, oke Pak. Selain itu ada apa lagi nih Pak, fasilitas pendukung lainnya mungkin yang bakal fasilitas didapat? lain itu ya untuk non akademisnya juga ada ya. Ada kita punya lapangan-lapangan bola, lapangan futsal ya. Kemudian fasilitas untuk musik ya, sehingga mahasiswa kita kadang kan menampilkan musik kampus di pelataran apa kita ya, kampus kita, pelataran parkir di mana ya. Jadi pada saat mereka sudah lelah belajar hari Jumat Sabtunya mereka bisa bernyanyi di situ. Refreshing ya, menuangkan hobinya ya Pak. Gitu. Tapi emang banyak nggak sih Pak kayak organisasi yang ada di kampus UMI Medan sendiri Pak? Kegiatan kemahasiswaannya mungkin? Ya, jadi organisasi di situ yang formalnya itu kan BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas dan di Fakultas. Ya. Mereka lah yang mengkoordinir kegiatan di sana. Ada unit kegiatan ya, unit kegiatan paduan suara ya. Paduan suara kita ada. Ini udah sering juara nasional, mendapatkan medali emas ya. Bahkan di luar negeri ya. Jadi paduan suara Immanuel namanya. Jadi keorganisasiannya bukan cuma untuk ngumpul-ngumpul aja ya, ada Iya, dapat prestasinya nih ada ya Pak. prestasinya, ya. Kemudian ada karate juga ada ya. Kegiatan karate. Ada. Banyak juga berarti ya? Ya. Ada futsal juga ya. Oke, jadi itu sering ikut pertandingan juga berarti Pak? Iya, kita fasilitasi kalau mereka ikut pertandingan kita. Difasilitasi oleh kampus. Ya. Berarti keorganisasian di kampus UMI Medan ini nggak cuma ngumpul aja nih yang sedikit banyaknya kampus rata-rata kayak gitu, tapi para mahasiswa dan mahasiswi yang ada di UMI Medan ini mereka ikut organisasi tapi juga dibantu nih sama pihak kampus kalau mereka memang benar-benar mau ngikutin suatu ajang gitu ya Pak. Ya. Tapi jelas juga ya, jangan Iya. mahasiswa-mahasiswinya ngakak-ngakali kampus nih. Kadang-kadang kan kalau mahasiswa-mahasiswi ini ada aja ya. Oke, tadi kan kita udah banyak nih yang ngobrol tentang apa aja fakultas yang ada di UMI Medan, terus program studinya, fasilitasnya juga, bahkan tadi keorganisasian dan juga prestasi. Pastinya Tribuners ini udah mulai penasaran nih ya Pak, untuk sebenarnya
cara supaya bisa ikut menjadi seorang mahasiswa-mahasiswi di UMI Medan ini itu seperti apa? Nah, ini udah paling ditunggu-tunggu pasti ya sama Tribuners. Ini sebenarnya di UMI Medan sendiri tersedia program beasiswa nggak, Pak? Seperti KIP kuliah maupun beasiswa prestasi bagi calon mahasiswa-mahasiswi baru nih, Pak? Baik, untuk beasiswa ada tersedia beasiswa KIP kuliah ya. Ada KIP kuliah. Kemudian ada beasiswa untuk yang berprestasi untuk juara 1, 2, 3 umum di sekolah ya. Itu diberikan fasilitasnya 30% dan kalau indeks prestasinya tetap bagus maka akan berkesinambungan ya beasiswanya. Ada juga yang berprestasi di bidang non-akademik, misalnya di bidang olahraga dia misalnya juara taekwondo tingkat Medan atau Sumatera Utara bisa. Iya, penting ada prestasi tingkat kota madya, kabupaten dan provinsi gitu, apalagi nasional ya. Pasti langsung ya Pak. Yang penting dia sudah terdaftar dan memang berprestasi. Berarti selain akademi tapi non akademi juga bisa dapat beasiswa. Juara nyanyi atau apa ya kan bisa. Oke. Nah kalau misalnya tadi kan KIP kuliah udah, kalau misal kayak beasiswa prestasi lainnya gitu Pak, ada nggak? Beasiswa prestasi lain itu peringkat pertama dari apa? Dari setiap kelas nanti akan dilakukan evaluasi. Diberikan beasiswa kuliahnya, tapi itu temporer dia ya. Ketika dia juara, nah disitulah dia diberikan beasiswa. Berarti banyak ya kuota untuk mendapatkan beasiswa di UMI Medan. Yang penting kamu berprestasi supaya bisa dapat, karena program beasiswanya nih ada KIP dan juga beasiswa prestasi sendiri tadi ya Pak. Yang penting kamu ya memang harus berprestasi nih Tribunan supaya bisa masuk ke beasiswa di Universitas Metodis Indonesia Medan. Nah, kalau misalnya nih program kerjasama yang dijalankan UMI Medan nih, baik dengan kampus luar negeri, instansi pemerintah, rumah sakit, mungkin hingga industri untuk memfasilitasi lulusan meraih peluang kerja ini seperti apa, Pak? Kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi luar negeri sudah kita laksanakannya dengan Yonsei University Korea Selatan, Pak ya? Selatan ya. Kemudian Mukwon juga dari Korea Selatan ya. Jadi kita memang banyak ke Korea Selatan karena metodis itu banyak di sana, di Korea Selatan. Jadi ketika kita berkunjung ke sana pun kita sudah difasilitasi oleh gerejanya untuk penginapannya, jadi bisa dengan biaya yang murah. Jadi itu setiap tahun bakal ada yang berangkat ke sana Pak? Atau berapa lama sekali untuk kerjasamanya? Untuk kerjasamanya kita berangkat ke sana, mereka juga datang ke sini. Tukar ya. Apa sih bahasanya tuh biasanya? Jadi kita kerjasama ini sudah tanda tangan di MOU, tapi tidak hanya sebatas itu, sudah action pelaksanaan kerjasamanya. Seperti dengan kedokteran kemarin, para dokter dari Fakultas Kedokteran Yonsei itu datang ke sini mengadakan temu ilmiah sebenar dan melakukan pengabdian bersama. Ada operasi gratis, kemudian pembuatan gratis. Nah itu sudah kita laksanakan ya. Jadi nggak hanya sekedar kertas saja, tapi sudah action. Kemudian dosen tamu dari Korea sudah, tapi melalui online mereka memberikan kuliah. Dan dosen kita juga memberikan kuliah bagi mereka, itu sudah dilaksanakan. Memang intensnya itu dengan Korea Selatan ya kita. Keren loh tapi Pak. Iya, saya sebagai fans Korea Selatan ini merasa wah keren sekali gitu ya. Karena di Fakultas Sastra kita ada khusus belajar bahasa Korea ya, tambahan. Ada. Bonus bagi mahasiswanya. Karena di sini kita punya misionaris sih, tapi bisa kita manfaatkan untuk mengajar bahasa Korea ya, gitu. Jadi dan orang sastra ini dibina bahasa Korea, nanti inilah tim dia untuk fakultas-fakultas lain untuk melakukan pendidikan ya, pembelajaran bahasa Korea. Banyak ya kerjasamanya. Tapi kan itu
untuk luar negeri doang nih Bapak jelasin. Kalau misalnya instansi pemerintahannya seperti apa Pak? Instansi pemerintah kita aktif ya, dengan kemarin dengan Pak Wali Kota zamannya Gubernur sekarang ya, kita melakukan kerjasama di bidang pengentasan stunting ya di kedokteran. Makanya kita sudah ada di situ klinik stunting, sehingga setiap bulannya ada di situ datang ya untuk pemeriksaan stunting, perawatan supaya keluar dari stunting ya. Jadi kemudian dengan kabupaten-kabupaten kita melakukan untuk melaksanakan pembinaan di bidang pertanian ya. Kita membuat desa-desa percontohan ya, seperti di Tapanuli Utara, di Toba, dan di Samosir ya. Jadi tetap kerjasama itu kita lakukan ya. Dengan industri kita melakukan kerjasama, mengadakan job fair ya. Job fair artinya dari industri datang ke kampus kita, kita undang lulusan kita, dan mereka melakukan seleksi di situ, rekrut masuk ya. Jadi ada dengan beberapa industri kita rutin melakukan job fair ya, perekrutan karyawan. Ya. Berarti banyak instansi juga yang udah kerja sama. Jadi peluang kerjanya juga pasti lebih luas lagi ya Pak. Iya, iya. Kemudian kita melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga bisnis keuangan ya, karena kita di kampus memiliki galeri investasi ya di bidang saham-saham itu. Jadi sering ada pertemuan di sini dengan para pebisnis keuangan ya, sehingga para mahasiswa kita yang masuk ke galeri keuangan ini, galeri investasi ini, sering berkomunikasi dengan mereka, sehingga mereka sering direkrut jadi karyawan dari lembaga-lembaga keuangan yang ada ya. Dan di beberapa kampus ada galeri investasi, dan kita sering unggul ya kalau ada pertandingan atau penilaian, kita unggul ya galeri investasi yang di metodis gitu ya. Banyak ya, Ya, memang banyak ya. kegiatan situ. Kegiatan peluang bisnisnya. Positif ya untuk Kerjasama untuk mahasiswa. membangun mahasiswa-mahasiswinya semua ya Pak. Iya. Jadi mereka nggak cuman tahu teori, tapi juga harus udah ada praktek langsung nih, nyata Iya. seperti apa sih di lapangan dunia kerja ini gitu. Karena kebanyakan mahasiswa-mahasiswi itu pasti nggak terasa nih dunia kerja seperti apa, karena pasti beda banget kan kampus dan juga dunia lapangan pekerjaan gitu. Oke. Termasuk klub-klub belajar mahasiswa ada ya. Salah satu yang membuat mereka juara satu untuk AI dan Internet of Things ini ya. Ini salah satu klub belajar yang di bidang AI mereka ya, sering ngumpul belajar, dan ini yang diberangkatkan untuk tanding sudah siap mereka ya, itu. Ada klub-klub belajar lagi di. Ada klub-klub belajarnya juga lagi ya. Di Betul-betul bidang-bidang dibentuk nih ya Pak, untuk Iya. dari segi karakter, moral, dan juga kedisiplinan mahasiswa-mahasiswi tersebut nih berarti. Iya, iya. Oke. Nah, kalau misalnya nih Tribuners kepengen masuk ke dalam Universitas Metodis Indonesia, bagaimana jadwal dan tahapan penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 di Umum Medan saat ini Pak? Apakah sudah berlangsung saat ini? Ya, penerimaan mahasiswa baru sudah berlangsung lumayan lama ya. Sekarang Dari tanggal berapa tuh Pak? dari mulai bulan Maret sudah kita penerimaan. Oke. Jadi sekarang sudah memasuki gelombang kedua ya. Jadi kita berikan diskon bagi yang Ada diskon cepat ya, yang cepat mendaftar ya. ya? Kalau gelombang pertama dia diskon 30% dari uang kuliah semester 1. Gelombang kedua 20% dari uang kuliah semester 1, gelombang 3 10% ya. Jadi sekarang masih berada gelombang 2 ya. Jadi kepada yang mendaftar segeralah supaya diskonnya lebih besar, jangan jadi turun Makin ke lama makin kecil makin diskonnya kecil, nih. Iya itu. Oke, lumayan juga nih Supaya- diskonnya berarti ya Pak. Ya. Oh, kalian gimana? Tertarik Tribuners? Pokoknya jangan sampai kelewatan, kelamaan, karena sebenarnya udah buka dari bulan Maret dan saat Iya. ini di gelombang kedua diskonnya berapa tadi Pak? 20%. 20%. Dari uang kuliah semester 1 ya.
Besar banget loh tuh Tribuners ya. Nah, untuk tata cara pendaftaran mahasiswa-mahasiswi barunya nih, baik secara pendaftaran online maupun offline-nya seperti apa, Pak? Mungkin boleh diinfo kepada Tribuners karena mereka udah denger nih ya kan, dapat diskon kan. Pastinya minat nih. Seperti apa itu, Pak? Kalau lihat online melalui pmb.methodist.ac.id ya. Kalau mau pendaftaran langsung ke Jalan Hang Tua ya, kampus 1 Jalan Kampus Hang Tua. 1 ya, jangan ke kampus 2 sama 3 ya, Pak. Ya, Cuman di kampus 1, di Hang Tua tuh, Jalan Tribuners. Hang Tua, ya. Oke, Nomor 8. Nomor 8. Jadi kalian bisa langsung datang aja supaya dapat informasi lebih lengkap, atau juga bisa di online yang ada di bawah ini ya Tribuners. Jadi kalian bisa langsung cek aja seperti apa pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswi barunya. Oke, Pak, sebagai penutup nih, ada pesan khusus nggak atau imbauan yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa-mahasiswi baru dan para orang tua yang mungkin sedang kebingungan nih untuk memilih perguruan tinggi terbaik? Silakan, Bapak. Ya. Baik kepada Bapak Ibu dan calon mahasiswa yang tergabung dalam Tribuners ini, kami menyampaikan beberapa pesan ya kepada orang tua dan calon mahasiswa dalam memilih kampus. Maka pertama-tama lihat akreditasinya ya, kemudian pengalamannya, kemudian para dosen ya atau SDM yang ada di sana ya. Kita diasuh oleh dosen-dosen dari luar negeri juga ya, dari Universitas Harvard University dan lain-lain ya. Kemudian lihat apa misi ya dari kampus tersebut ya. Universitas Metodis Indonesia visinya menghasilkan lulusan yang cerdas, kompeten, dan beretika ya. Jadi kalau cerdas pun tidak beretika, nanti hasilnya nggak bagus ya. Jadi kemudian di sana juga lihat ada beasiswa ya, dan kampusnya harus mudah diakses ya, di posisi yang kendaraan juga bisa cepat akses ke kampusnya. Jadi dan kualitasnya terutama ya, kualitasnya. Jadi jangan hanya lihat casingnya saja ya, ada yang casingnya wah gitu seperti hotel, tapi kualitasnya itu supaya digali lagi ya, lihat. Harus peduli ya, aware ya Pak. Tanya senior-seniornya gimana ya, jadi supaya jangan kecewa nanti, jangan salah memilih ya. Jadi kami anjurkan, pilihlah Universitas Metodis Indonesia karena kita memiliki visi menghasilkan lulusan yang cerdas, kompeten, dan beretika. Terima kasih. Oke, keren banget. Terima kasih banyak Pak sudah datang ke Tribun Medan, sudah sharing ke kita semua. Yang pastinya Tribuners mendapatkan banyak sekali informasi yang sudah Bapak berikan. Yang mungkin sampai sekarang mereka masih kebingungan nih mau pilih kampus mana A, B, C. Kalian jangan bingung lagi, langsung aja masuk ke Universitas Metodis Indonesia karena sudah pastinya memiliki akreditasi yang sangat baik dengan fasilitas dan juga SDM yang berkualitas Tribuners. Terima kasih nih Pak sekali lagi sudah datang ke Tribun Medan. Semoga Universitas Metodis Indonesia semakin sukses, semakin melahirkan banyak para lulusan terbaik yang bisa membanggakan Indonesia tentunya. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan program Cakap-Cakap kali ini. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya. Kalau gitu saya Molly dan juga Pak Rektor dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Bye-bye. Terima kasih.